Guys, tadi lihat gak sih ada pengendara yang nggak pakai helm, melebihi kapasitas, nggak ada spionnya juga lagi. Bayangin itu ada di jalan raya, bisa kecelakaan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Nah maka itu kita harus menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan memakai kelengkapan berkendara yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 14 kelas 48 pada mata kuliah Pancasila. Kami berasal dari Fakultas Teknologi Industri. Perkenalkan, nama saya Yafidra Boksadinata dengan NIM 167240887 sebagai Ketua Kelompok 14. Saya Zaki Ahmad Reva, NIM 1672439 sebagai narahubung kelompok. Saya Hasan Al-Qadri dengan NIM 167244047 sebagai dokumentasi. Nama saya Bintang Almaira Aisyah Sulistiono dengan NIM 167240055 sebagai sekretaris. Di sini kami akan melaksanakan tugas video proyek pengabdian masyarakat, di mana nantinya pada video ini kami akan menjelaskan isi-isi dari proposal kami dan juga beberapa cara untuk kami bisa mempresentasikan sosialisasi pada nantinya yang akan menyesuaikan dengan judul dari proyek kami. Selamat menyaksikan. Selama berada di Kabupaten Sumedang atau Kecamatan Jatinangor khususnya, kami masih sering menemui pengendara-pengendara di jalan raya yang masih tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Seperti contohnya tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, tidak memasang plat nomor, atau ketika mengendarai motor melebihi kapasitas yaitu bonceng 3 dan sebagainya. Contoh faktualnya sendiri kita bisa melihat dari operasi Patuh Lodaya pada tahun 2023. Menurut sumber berita tandas.id, setelah 7 hari pengoperasian dilaksanakan, masih banyak sekali pengendara-pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini tentunya dapat membahayakan pengendara-pengendara lainnya yang nantinya takutnya akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut data dari Polres Sumedang pada tahun 2022 terdapat 53.786 kasus pelanggaran lalu lintas, yang dimana rinciannya adalah 25.032 pengendara terkena tilang dan 28.754 kena teguran. Ada pula data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 di Kabupaten Sumedang, yaitu 310 kasus kecelakaan lalu lintas dan mohon maaf 130 orang dinyatakan meninggal dunia karena kasus tersebut. Nah, tentunya hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai atau aspek Pancasila, khususnya di moral dan etika. Secara etimologis, etika adalah suatu ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Bertens, tahun 1993, etika dalam artian yang luas adalah ilmu yang mempelajari tentang kriteria baik dan buruk. Etika ini tentunya berkaitan dengan tata cara kita hidup, bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat. Nah, tentunya etika ini penting untuk kita, apalagi di lalu lintas dalam berkendara kita. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penanaman kesadaran hukum berlalu lintas kepada masyarakat. Nah, kesadaran hukum berlalu lintas ini tentunya perlu ditanamkan sejak dini atau mungkin sebelum kita berkendara. Oleh karena itu, kami berencana untuk melakukan proyek yang ditargetkan kepada siswa sekolah dasar, khususnya di SD Negeri Cikuda, di mana kami akan melakukan penyuluhan hukum kesadaran berlalu lintas kepada siswa sekolah dasar, seperti rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan yang ada, seperti apa pentingnya menggunakan helm, apa pentingnya memasang spion dan plat nomor. Sehingga dengan ini kami berharap ada penumbuhan kesadaran hukum
berlalu lintas pada siswa sekolah dasar yang dimana mereka belum secara langsung terjun menjadi pengendara di jalan raya, tapi nantinya pasti mereka akan terjun secara langsung menjadi pengendara di jalan raya ketika nantinya misalnya mereka sudah naik di sekolah menengah atas. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan proyek pengabdian masyarakat dengan judul sosialisasi atau penyuluhan hukum kesadaran berlalu lintas melalui metode seminar interaktif dan media interaktif kepada siswa sekolah dasar negeri Cikuda. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, kami mendapati dua rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran siswa SDN Cikuda terhadap hukum lalu lintas dan perlengkapan berkendara yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas penyuluhan hukum menggunakan media interaktif untuk siswa SDN Cikuda. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran siswa SDN Cikuda terhadap hukum berlalu lintas serta perlengkapan berkendara, dan yang kedua adalah mengetahui efektivitas penggunaan media interaktif dalam penyuluhan hukum berlalu lintas untuk siswa SDN Cikuda. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah yang pertama, bagi siswa SDN Cikuda, kami harapkan dengan adanya penyuluhan hukum berlalu lintas ini, siswa SDN Cikuda dapat lebih memahami mengenai hukum berlalu lintas dan lebih menyadari pentingnya perlengkapan berkendara, serta kami harapkan kegiatan ini bisa menjadi pembekalan yang dapat dipakai saat mereka sudah beranjak dewasa dan menggunakan kendaraan pribadinya. Dan yang kedua, manfaat untuk masyarakat, kami harapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini, tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir sehingga dapat meningkatkan tingkat keamanan bagi pengendara lain dan juga pejalan kaki di jalan raya. Dan bagi kelompok kami, manfaat dari kegiatan ini adalah untuk merealisasikan proyek pengabdian masyarakat untuk mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung. Di Kabupaten Sumedang, kami masih mendapati banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang jika dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan dampak-dampak negatif kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui tentang peraturan-peraturan berlalu lintas tersebut, akan tetapi tetap memilih untuk melanggarnya untuk alasan pribadi. Yang kedua adalah masyarakat yang melanggar lalu lintas dikarenakan mereka tidak mengetahui peraturan-peraturan berlalu lintas. Nah, yang menjadi sasaran kami di sini adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mengetahui peraturan-peraturan berlalu lintas tersebut. Oleh karena itu, kami memilih siswa-siswi SDN Cikuda, terutama yang kelas 6 dan kelas 5, sebagai sasaran dari penyuluhan hukum kami kali ini. Dikarenakan sebagian besar dari mereka belum mengendarai kendaraan bermotor. Kami berharap dengan dilakukannya penyuluhan hukum ini, siswa-siswi SDN Cikuda, jika sudah berada di umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, dapat menerapkan hukum-hukum kendaraan berlalu lintas yang baik dan benar di masyarakat. Untuk metode yang kami gunakan pada penyuluhan kali ini, yang pertama adalah metode seminar, yang dimana kami melakukan pemaparan materi yang dengan melakukan interaksi tanya jawab. Pemaparan yang kami lakukan ini kami lakukan secara sederhana supaya mudah dipahami oleh siswa SDN Cikuda. Selain itu, kami juga melakukan sesi tanya jawab untuk memastikan bahwa siswa-siswi SDN Cikuda benar-benar mendapatkan ilmu yang kami sampaikan dalam pemaparan materi tersebut. Yang kedua yaitu adalah dengan melakukan media interaktif. Media-media interaktif yang kami gunakan ini yaitu seperti games dan quiz yang kami laksanakan ketika pemaparan sedang berlangsung. Hal ini kami terapkan untuk mencairkan suasana dan juga menarik atensi dari siswa-siswi SDN Cikuda. Hal ini kami terapkan untuk mencairkan suasana dan menarik atensi dari siswa-siswi SDN Cikuda dikarenakan mereka masih anak-anak, sehingga mereka tentunya belajar sambil bermain. Sehingga dengan diterapkannya metode-metode ini, kami berharap siswa-siswi SDN Cikuda dapat menyerap dan memahami materi yang kami berikan secara baik dan maksimal. Oke, roadmap untuk kegiatan ini yang pertama kita mulai dari perencanaan.
kita sudah melakukan beberapa perencanaan dan memutuskan untuk mengambil topik yaitu hukum lalu lintas. Lalu dilanjutkan di asistensi pertama, asistensi kedua, dan survei. Di dalam survei ini kita mensurvei 3 SD, diantaranya yang pertama adalah SD Cikeruh, yang kedua adalah SD Cikuda, dan SD Hegar. Nah, setelah survei kita memutuskan untuk memilih SD Cikuda. Di SD Cikuda ini kita sudah berbicara dengan salah satu guru di SD Cikuda ini yaitu Pak Angkring. Lalu dilanjutkan di asistensi ketiga, asistensi keempat, dan revisi proposal. Setelah revisi proposal ini, rencana selanjutnya adalah pengesahan proposal dan meminta perizinan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu diharapkan bisa melakukan pelaksanaan. Ya, ada tabel biaya. Yang pertama kita membutuhkan bensin untuk transportasi ke SDN Cikuda dengan total sebesar 50.000. Lalu yang kedua ada konsumsi untuk anggota kelompok yang sebesar 100.000. Nah, yang ketiga ada hadiah. Hadiah ini akan kita berikan kepada siswa-siswi SDN Cikuda saat melakukan games atau media-media interaktif lainnya dengan total 60.000. Lalu yang keempat ada plakat. Plakat ini akan kita berikan kepada pihak SDN Cikuda. Nah, totalnya 80.000. Dan yang kelima ada print property, totalnya 30.000, dan origami totalnya 5.000 untuk memudahkan kita melakukan media interaktif lagi di SDN Cikuda. Nah, total yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyuluhan ini adalah sebesar 325.000. Nah, oke. Sekian dari kelompok kami. Semoga dari tugas video Sebentar teman-teman, dari tadi ngebahas rambu-rambu lalu lintas, emang kayak gimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak video-video berikut ini. kita parkir sini aja. Dari tempat lain. Baik, kalian jangan pakai sini, nampak nggak? Ini hal jalan-jalan. Emang itu artinya apa, Kak? Artinya, oke, dilarang parkir, pakai garis merah. Iya, makasih ya, Kak. Kita bakal pindah. Kalian gak lihat itu ada rambu gak boleh lewat sini. Kalau mau ini sepi, nggak boleh. Kalau mau keluar harus lewat sana tuh. Ada tanda keluarnya. Emang itu rambu apa gitu? Ini namanya rambu tidak boleh melewati jalanan ini. Jadi kalian harus lewat yang sana. Nah, oke. Sekian dari kelompok kami. Semoga dari tugas video tadi dapat menjelaskan apa proyek yang akan kami laksanakan, dan kami harap juga proyek kami akan laksanakan nanti apabila berhasil direalisasikan dapat berjalan dengan maksimal. Jalan-jalan ke Jakarta. Lagi jalan dilempar batu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.